Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Salam germas sehat, bugar, produktif. Ya, selamat datang dalam acara Si Jamal PDKT. Bertemu kembali di awal tahun 2026 ini di acara Si Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan Daerah. Iya, podcast kali ini adalah yang akan membahas seputar masalah kesehatan, tentunya yang selalu dinanti oleh penikmat setia podcast Si Jamal PDKT. Iya, pada kesempatan ini bersama saya Evi sebagai host dari Seksi Promkesda Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora. Dan untuk kesempatan ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Nani Sri Mulyaningsih SKM MSI selaku Subkoordinator Seksi Promkesda Dinkesda Blora. Iya, sebelumnya kita sapa dulu nggih. Ini ada Bu Nani. Bu Nani, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat selalu. Selamat malam para pemirsa Si Jamal PDKT. Semoga semua dalam kondisi sehat. Ya, amin. Ya, Bu Nani bersemangat ya, dan tentunya alhamdulillah tadi dalam keadaan sehat ya. Senang sekali bisa bertemu beliau sebagai narasumber pada episode podcast ini. Pada kesempatan podcast ini kita akan membahas ya seputar kita lakukan germas dengan cerdik untuk langkah pencegahan penyakit tidak menular. Iya, tidak perlu berlama-lama ya Bu ya, ini langsung saja kita bahas pembahasan yang sangat menarik tentunya. Ya, ini kita langsung saja untuk pertanyaannya Bu. Kita bahas dulu ya Bu seputar apa itu penyakit tidak menular. Jadi biar para penikmat podcast ini bisa tahu lebih detail. Untuk awal kita tahu dulu apa itu PTM ya Bu singkatannya, atau penyakit tidak menular. Iya. Ibu. Baik Mbak Evi. Kita tahu nama-nama macam-macam penyakit. Nah, dari sekian banyak penyakit itu dibedakan atau dipisahkan menjadi dua, di mana satu adalah penyakit menular dan yang satunya adalah penyakit tidak menular. Nah, penyakit menular kita tahu, jadi perpindahan dari satu orang ke orang lain, itu istilahnya menular, bisa menularkan atau bisa ditularkan. Sedangkan penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang muncul atau tumbuh atau ada pada orang yang bersangkutan tanpa ditulari, jadi muncul dari dirinya sendiri, begitu. Oke, berarti kalau penyakit tidak menular itu tidak seperti kontak langsung gitu Bu ya? Nah, enggak karena kontak langsung begitu ya Bu? Betul, ya? Dan justru realita di Indonesia itu justru kematian tertinggi disebabkan karena penyakit yang tidak menular itu Mbak. Oh iya, ya. Jadi kita tetap perlu ya Bu ya untuk membahas penyakit tidak menular gitu. Iya, dibahas, kita bicarakan supaya, dan saya berharap masyarakat sudah tahu, akan menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya penyakit tidak menular itu bisa dicegah dengan tadi judul di awal, germas dengan cerdik. Itu ya, karena saat ini perkembangan penyakit tidak menular itu sangat menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia, di mana orang kalau sudah sakit tentu berpengaruh pada SDM, berpengaruh pada perekonomian. Nah, dalam realita bahwa dari penelitian yang ada diperkirakan tahun 2030 sampai 2040 mendatang Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan kelompok usia non produktif. Nah, kalau dari muda, dari kecil sudah
tidak berupaya untuk berpola hidup sehat, dikhawatirkan cita-cita untuk Indonesia menjadi negara yang maju di tahun 2045 mendatang akan sulit tercapai. Begitu, Mbak. Jadi gini ya Bu ya, tadi kan dijelaskan Bu Nani ya Bu, Nggih. untuk penyakit tidak menular kesini itu makin banyak usia produktif. Betul. Padahal untuk kita mencapai bonus demografi itu nantinya akan banyak usia produktif di situ. Nah Betul. kalau usia produktifnya terkena penyakit tidak menular, tentunya ini akan bisa apa ya Bu ya, kita tidak bisa mencapai bonus demografi itu untuk menuju Indonesia yang maju di tahun itu ya Bu ya. Iya, Berarti sangat bahaya sekali gitu ya Bu. sangat Berarti riskan. harus Iya. perlu diantisipasi dan dicegah agar tidak terjadi kenaikan kasus. Nah itu kan Betul. kalau terjadi kenaikan kasus berarti kan nanti bisa tinggi ya Bu ya, angka PTM itu kan Nah. tidak menular tinggi. Itu penyebabnya sebenarnya apa sih Bu kalau di Indonesia itu kenapa kok angka penyakit tidak menular itu tinggi, padahal kan dia nggak menular kontak langsung loh Bu ya. Nah. Kalau penyakit menular kan kita tahu ya, Justru penularannya ya, kan kelihatan cepet karena atau kita ada lambat, hubungan, ya. Tapi kenapa penyakit tidak menular ini angkanya juga tinggi, itu penyebabnya kenapa? Nah, dari hasil survei kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan masyarakat Indonesia itu konsumsi sayur dan buahnya itu masih rendah. Jadi mayoritas 67,5% hasil survei kesehatan Indonesia. Terus mereka mengkonsumsinya itu hanya 1 sampai 2 porsi per minggu. Sementara hanya 3,3% yang memenuhi anjuran dari WHO, yaitu minimal 5 porsi atau per hari. Banyak penduduk Indonesia yang masih kurang aktif secara fisik, yaitu sekitar 62,6%. Yaitu tidak aktif, kurang aktivitas fisik gitu maksudnya. Kemudian jumlah perokok aktif. Nah, di Indonesia usia sudah mulai dari 10 tahun sampai 18 itu justru yang menjadi konsumsi perokok, menjadi perokok aktif di usia tersebut. Nah, dengan prevalensi obesitas sentral atau lingkar perut lebih dari 90 untuk pria dan 80 lebih dari 80 untuk wanita. Maaf ini yang ngomong juga lebih dari 80 nih ya. Nah, itu Indonesia mencapai 36,8%. Jadi apa kaitannya itu dengan penyakit menular? Akan sangat berpengaruh sekali ya Mbak. Gitu. Oh ya, berarti banyak sekali dari segi kebiasaan ya Bu ya masyarakat Betul. Indonesia tadi yang menyebabkan angka penyakit tidak menular itu tinggi ya Bu. Betul. Tadi ada terkait konsumsi sayur, buah dan sayur. Padahal juga sudah digembor-gemborkan untuk kita dalam satu porsi makan itu kan memang Wajib ada buah dan sayurnya. diisi piringku Ya, itu. diisi piringku gitu. Ya. Ternyata masih sedikit juga, maksudnya jumlah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat ya Bu ya untuk bergaya hidup sehat dan tadi ya Bu untuk melakukan aktivitas fisik, olahraga, kemudian dari kebiasaan merokok juga. Dan Betul. mungkin tadi dampak dari kurang konsumsi buah dan sayur, Kurang kemudian aktivitas, kurang ya. aktivitas itu tadi ya Bu ya, ada di obesitas sentral yang Betul. lingkar perutnya itu Ya, ditandai dari lingkar perut saja sudah menunjukkan angka yang demikian, yaitu 36,8%. Ya. Selanjutnya ini kalau terjadi kasus PTM yang meningkat terus-menerus itu dampak nyatanya apa sih Bu? Kenapa perlu dicegah? Kenapa kita dari kesehatan selalu menggembor-gemborkan untuk mencegah PTM ini Bu? Iya, kita tahu, saya kira semua orang itu tidak ada yang punya cita-cita ingin jadi sakit. Iya, pengennya sehat, ya toh. Tapi dia pengennya sehat tapi perilakunya tidak sehat. Nah, terus dampaknya apa kalau munculnya kasus PTM yang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu naik? Otomatis penyakit PTM yang menyerang pada generasi kita
penyakit tidak menular itu biasanya dan yang ada itu tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Jadi pengobatan perlu jangka panjang, kontrol rutin, akhirnya ke biaya. Oke, dia punya uang sendiri, mau sampai kapan? Kemudian produktivitas, karena ini menyerang usia produktif. Kalau orang sakit, apalagi masih usia sekolah, bagaimana dia akan menjadi produktif? Kalau masih usia sekolah sudah mengalami gangguan penyakit yang jenisnya tidak menular, bagaimana dia mau mengikuti kegiatan belajarnya? Ya, terus kita tahu biaya pengobatan untuk penyakit tidak menular itu menyedot hingga 70% anggaran kesehatan nasional. Karena tadi di awal saya sampaikan sifatnya kronis dan berkelanjutan. Itu Mbak. Tapi ada beberapa yang mikir ya Bu ya, yang penting ada BPJS gitu ya. Nah, ada pola pikir ada banyak orang yang berpikir, karena saya juga menemui realita, saya ngomong ke anak-anak muda, lah kalau gak ada BPJS Bu, dia punya BPJS. Ya, biaya tertanggung oleh BPJS, tapi apakah dia tidak berpikir tubuhnya itu kalau tidak dia sendiri yang istilahnya menjaga, terus siapa yang mau menjaga? Terus dampaknya tadi ke produktivitas juga ya Bu. Iya, kalau betul. misalnya kita bekerja jadi nggak bisa bekerja secara maksimal atau optimal, ya. iya. Berarti memang dampaknya itu nyata sekali ya Bu ya. Maksudnya sangat perlu untuk dicegah dari penyakit tidak menular ini. Iya, dari tadi kita sudah membahas tentang secara umum ya Bu tentang penyakit tidak menular. Mungkin pendengar dan penikmat setia si Jamal PDKT ini ingin tahu Bu, apa saja sih penyakit tidak menular yang paling banyak terjadi di Indonesia ini ya. Yang pertama itu adalah penyakit jantung dan stroke. Karena kalau dulu itu ada yang mengatakan penyakit jantung itu penyakitnya orang kaya, terus penyakit stroke itu penyakitnya orang tua. Nah, sekarang itu realitanya penyakit-penyakit ini sudah menyerang, tadi di awal kita katakan menyerang di usia produktif. Jadi karena dia mengkonsumsi makanan yang tidak terkendali, karena kan sekarang itu tinggal milih mau makan apa, kan sekarang banyak sekali makanan fast food ya yang sudah tinggal beli makanan frozen itu yang disimpan. Nah, kadang-kadang orang dari lingkungan kesehatan sendiri juga milih gampangnya. Nah, kenapa generasi-generasi dulu justru mereka itu bisa sehat sampai di usia tua? Karena zaman dulu itu belum banyak yang namanya makanan frozen, belum banyak yang makanan-makanan siap saji, dan aktivitas karena kan sekarang itu sepeda aja sepeda listrik. Dulu kan ngontel itu kan sudah aktivitas fisik, olahraga. Nah, di mana makanan dan cara hidup yang kurang pas itu bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah mulai dari jantung bisa jadi ke otak. Ini non sewu kesehatan masyarakat yang berbicara, mungkin kalau dokter yang berbicara akan lebih mendetail. Jadi saya sampaikan secara globalnya saja. Jadi tadi penyakit jantung dan stroke itu dimulai dari pola makan dan aktivitas, ya. Terus yang kedua tentang diabetes atau penyakit gula, diabetes mellitus. Orang dulu berorientasi yang bisa sakit diabetes atau DM itu didapat dari keturunan. Nah, sekarang tidak, dari pola makanan, dari anak-anak. Ya, ini mohon maaf kalau mungkin apa yang diberikan produk MBG, maaf saya menyinggung sedikit, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tekankan di masyarakat, bahwa mulai dari anak-anak kalau sudah dikenalkan makanan-makanan yang manis, makanan yang asin, jadi suatu saat dia ketemu makanan yang kurang berasa, dia akan
komplain, akan tidak mau makan. Nah, ini yang bisa memicu timbulnya diabetes. Sekarang itu kan kalau kita mau lihat di jalan di Blora aja itu sepanjang jalan katakanlah mana ya dari rumah ke kantor kita itu berapa konter menjual minuman manis, teh manis dan sebagainya. Apalagi kalau siang-siang gitu ya Bu ya. Nah, kalau apalagi pas panas gitu ya, anak-anak itu bisa mengkonsumsi karena harganya murah meriah. Dalam sehari dia bisa beli lebih dari 2 kali. Bayangkan itu. Nah, bagaimana DM tidak akan muncul? Kemudian dari makanan yang tinggi gula, akhirnya muncul berat badan yang berlebih karena dia aktivitasnya kurang. Nah, kurangnya aktivitas fisik, timbunan gula yang tidak terproses, tersalurkan menjadi tenaga akan menumpuk. Nah, lama-kelamaan ini insulin yang diproduksi oleh pankreas ini mampu nggak menetralisir. Akan menjadi beban berat juga kan. Nah, itulah di situ munculnya diabetes. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau di atas tadi kita ngomong jantung dan stroke. Ini saling berkaitan karena aliran peredaran darah ya. Dulu itu hipertensi, stroke itu yang mengalami tua-tua. Sekarang itu usia produktif. Anak sekolah ada yang mengalami hipertensi dan akhirnya stroke. Dia mungkin seneng, maaf ini mainan gadget ya, mainan HP mungkin ngegame atau apa, terus sampai tidak ingat waktu, tidurnya istirahatnya kurang, dia posisi duduk yang terlalu lama, mata sepaneng itu akan mempengaruhi peredaran darah dan jantung juga akan terpacu di mana dia harusnya istirahat tapi masih melakukan kegiatan mainan HP. Nah, dari hipertensi sebelum stroke atau tidak saja ke stroke tapi bisa juga memicu tadi ke penyakit jantung. Nah, biasanya anak-anak muda itu tidak dirasakan di saat ada tanda gejala awal, tahu-taunya sudah kondisi parah. Terus yang ini Mbak, yang terakhir, kebetulan besok 4 Februari ya kalau nggak salah itu adalah Hari Kanker Sedunia. Nah, di Indonesia penyakit kanker dan penyakit gangguan ginjal itu menjadi urutan tertinggi. Mengerikannya. Iya. Nah, sedangkan kanker itu jenisnya kan macam-macam. Iya, nah, itu juga dari pola hidup yang tadi dimulai dari pola makan, pola aktivitas yang tidak terkontrol. Nah, apa sih kanker? Kanker itu kan pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak terkendali, yang ada di tubuh. Bisa di mana saja, mulai dari otak, kulit, paru, mata, saluran pencernaan, tulang bisa terkena kanker. Nah, kadang-kadang orang itu sudah tahu bahwa contohnya borak itu berbahaya. Tapi kerupuk yang pakai borak itu enak, nyatanya saya sudah makan sekian lama nggak apa-apa. Nah, itu kadang-kadang itu membantah hal seperti itu. Jangan dikira bahwa penyakit-penyakit yang tidak menular ini datangnya secara mendadak. Ya, tiba-tiba gitu. Pelan-pelan tapi pasti perjalanannya gitu loh. Jadi jangan disepelekan. Itu Mbak. Oke. Tadi ada banyak sekali penyakit tidak menular yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Nah, ini ada salah satu penyakit tidak menular yang bukan menarik karena ingin tertarik ya Bu, tapi ini menarik untuk dibahas juga karena kaitannya juga besok ada peringatan Hari Kanker, kemudian kanker juga menjadi salah satu penyakit tidak menular yang cukup berkontribusi dalam menyumbang angka kematian tadi sudah disampaikan Ibu Nani dan tadi mengerikannya itu menyerangnya itu
ke banyak organ, semua organ itu bisa terserang kanker. Jadi Iya. kita tertarik untuk membahas tentang kanker. Jadi boleh kita tahu lebih jauh Ibu tentang kanker tadi, mungkin sudah disampaikan sedikit, bisa Iya. disampaikan lagi untuk sebagai tambahan tentang kanker. Iya, betul. Nggih. Saya bukan ahli kanker, saya bukan dokter, saya mencoba menyampaikan ya Mbak ya. Tadi kanker itu kelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan berpotensi menyebar ke bagian tubuh lain. Jadi penyakit kanker istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penyakit yang yang melibatkan pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak terkendali. Jadi seperti kita tahu bahwa di Indonesia itu wanita angka kematian tertinggi karena kankernya adalah kanker payudara dan kanker serviks. Contohnya seperti itu. Nah, bukan berarti laki-laki terbebas dari itu, karena laki-laki juga ada kanker prostat juga ada, walaupun kasusnya jarang. Laki-laki mengalami kanker payudara atau kanker yang lain. Nah, itu. Jadi penyakit ini hampir di setiap bagian tubuh bisa tumbuh, bisa terkena. Itu. Jadi kadang orang beranggapan sudah takdir. Ya kalau ngomong takdir itu sudah selesai, finish. Tapi kan hal-hal ini, penyakit-penyakit ini bisa dicegah. Itu loh Mbak. Iya. Ya tadi ya kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, jadi tidak terkendali ya Bu. Harusnya misalnya selnya membelahnya ukurannya segini, tetapi karena ada sel kanker itu yang jadi abnormal, iya tidak dia normal. tumbuhnya tidak terkendali dan bisa istilahnya istilah medisnya metastase, jadi menyebar ke organ yang lain. Jadi mengganggu kinerja organ. Benar-benar iya. Gitu. Oke, kemudian tadi kan kanker itu bisa menyerang beberapa organ-organ. Tentunya kan ada klasifikasinya berdasarkan ada lokasinya. Itu kan mungkin para pendengar podcast ini juga sering ada dengar misalnya kayak tumor, kanker itu perbedaannya apa sih Bu untuk dari klasifikasi kanker? Iya. Ya, kadang-kadang saya juga pernah ditanya orang, Bu, bedanya kanker sama tumor apa? Oke, gini. Menurut klasifikasi umum ya Mbak, secara umum klasifikasinya pertama itu karsinoma, yaitu kanker yang berasal dari sel epitel seperti kulit atau sel yang melapisi organ dalam atau organ internal. Kemudian sarkoma, yaitu kanker yang berasal dari jaringan ikat seperti tulang, otot, dan pembuluh darah. Nah, kemudian leukemia sendiri yaitu kanker darah yang berasal di mana produksi darah itu adalah di sumsum tulang belakang. Nah, itu yang terserang di situ akhirnya darah mengalami kelainan. Kemudian limfoma yaitu kanker yang berasal dari sel-sel sistem limfatik. Ada lagi kanker otak dan tumor sistem saraf pusat, yaitu kanker yang berasal dari otak atau sumsum tulang belakang. Itu Mbak. Jadi cukup banyak sekali ya klasifikasi dari kanker ini. Kemudian Ibu ini tadi kan tadi Bu Nani sudah menjelaskan secara umum, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk apa saja sih penyebab kanker yang lebih spesifik gitu Bu, agar ini pendengar dan pemirsa dari Si Jamal PDKT bisa lebih tahu lagi. Oke, jadi kanker itu disebabkan oleh mutasi dalam DNA sel yang menyebabkan sel tumbuh dan berkembang biak secara sampai tidak terkendali gitu Mbak. Jadi beberapa faktor yang dapat meningkatkan faktor resiko kanker itu meliputi faktor genetik, paparan zat kimia dan radiasi, kemudian gaya hidup atau kebiasaan, kemudian infeksi dan usia. Baik, saya sampaikan secara singkat ini ya. Kalau faktor genetik ada kemungkinan kalau dari simbah bude Pak D orang tua kita itu mengalami sakit kanker, ada kemungkinan kita juga berisiko terkena kanker. Karena itu makanya berpolalah hidup sehat.
Berarti biar lebih aware, waspada gitu ya. Iya, mencegahnya, nggih. Terus paparan zat kimia dan radiasi. Zat kimia seperti contoh sepele yang ada di sekitar kita yaitu asap rokok dan paparan radiasi yang dapat menyebabkan mutasi DNA. Jadi mungkin yang bekerja di bahan-bahan kimia yang menimbulkan radiasi itu yang berat ya. Biasanya kan sudah ada lingkungan kerjanya, itu ada kesehatan kerja sendiri, tapi yang secara umum dimanapun ada itu asap rokok. Nah sekarang anak-anak muda itu saya lihat tidak rokok tapi malah nge-vape, di mana asapnya lebih ngeri itu Mbak ya. Kemudian gaya hidup dan kebiasaan. Oke, sudah merokok, kemudian konsumsi alkohol, dietnya tidak sehat, tidak pernah makan sayur-sayuran atau buah-buahan, itu tadi pernah tapi seminggu sekali. Nah, itu kan ya. Kemudian aktivitas fisik yang jarang dilakukan. Nah, ini dapat meningkatkan resiko adanya kanker di dalam tubuhnya. Kemudian tentang infeksi. Beberapa infeksi seperti HPV dapat menimbulkan resiko kanker tertentu. Kemudian usia. Semakin dewasa itu akan semakin meningkat resikonya. Walaupun di anak-anak juga ada. Nah, berarti harus tenang-tenang aja. Nah, iya, jadi udah tersantai. Bisa jadi mungkin di saat masih bayi, balita, pola makannya orang tua memberikan apa yang diinginkan dan diminta, yang penting tidak nangis. Nah, padahal orang tuanya atau simbahnya atau yang keturunan di atas-atasnya mereka semua berisiko kanker. Itu tolong diperhatikan. Gitu Mbak. Oke, kemudian tadi kita sudah tahu penyebab kanker itu apa saja. Kemudian ini Bu, kalau gejalanya kanker atau tanda-tanda kita sudah kayak aware, oh ini condong menuju ke kanker, itu bagaimana? Oke. Ini tanda gejala secara umum karena tadi di atas kita sudah menyinggung bahwa kanker itu bisa menyerang di bagian mana saja, toh. Terus kemudian tadi usia. Dulu saya pernah mendapatkan pelatihan di Jogja itu Mbak, bahwa sel kanker itu mulai tumbuh sampai menimbulkan tanda gejala itu bisa dari usia 2 tahun sampai 21 tahun. Oh berarti lama ya Bu ya rentang waktunya. Nah kalau yang 2 tahun ini mungkin balita itu baru 4 tahun kok terkena kanker lah. Sebenarnya dia itu sudah melakukan terkena dan mengalami pertumbuhan menimbulkan gejala, yaitu memerlukan. Nah, kita bisa bayangkan kalau sekarang kita usia 40, oh berarti kita sudah terbebas. Jangan dipikir begitu. Karena di antara usia-usia ini kan kemungkinan kita sudah terkena kuman atau infeksi atau virus ini, kemudian berkembang biaknya kan biasanya kalau daya tahan tubuh kita masih baik, itu kan tidak menimbulkan tanda gejala. Nah, sekarang kalau kita mau menyampaikan secara umum, yaitu kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi tidak melakukan apa-apa kok tahu-tahu mudah lelah. Terus penurunan berat badan yang dia tidak melakukan diet, dia tidak melakukan olahraga yang ekstrim, kok tiba-tiba berat badannya semakin hari semakin turun. Kemudian adanya perubahan pada kulit, seperti kok yang saya ini ya sama Mbak Evi sawo matang, tahu-tahu kok seperti kuning atau justru jadi tambah gelap atau kemerahan. Kemudian nyeri yang persisten, tidak hilang, jadi terus menerus itu. Kemudian ada perubahan pada kebiasaan buang air besar atau BAB maupun BAK-nya. Jadi kalau biasanya setiap pagi rutin kok tahu-tahu berubah sampai 2 hari atau 3 hari lah demikian, atau justru menjadi diare. Jadi tidak pasti. Kemudian adanya benjolan di bagian tubuh tertentu. Nah, itu jangan dianggap sepele. Jadi mungkin ada benjolan di ketiak, di leher. Sebaiknya segera diperiksa sebelum jatuh ke kondisi berat. Apabila
kanker itu menyerang di daerah tenggorokan, dia akan mengalami kesulitan pada saat menelan. Tapi nyeri yang berkelanjutan, mungkin orang merasa aku habis ketelan duri ikan ya, kok rasanya ada yang nyeri, ada yang nyanggrok, tapi itu terus kok tidak hilang-hilang sampai seminggu lebih. Nah itu sebaiknya jangan disepelekan. Kemudian misalkan ada tai lalat ya, kan biasanya di hidung biar tambah mancung gitu, atau di mana bagian wajah. Tapi kok dia menunjukkan ada perkembangan atau perubahan yang tidak seperti biasanya, mungkin semakin membesar, menonjol, atau mungkin ada tumbuh kecil-kecil di sampingnya. Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian dari batuk atau suara serak yang berkelanjutan. Nah ini aku batuk, tapi semoga tidak ini ya Mbak, karena aku batuk kebanyakan makan gorengan. Itu. Tapi bukan berarti semua tanda ini berarti kanker. Ya. Tapi dengan tanda gejala ini tolong segera periksa supaya bisa dideteksi secara dini. Belum lagi kalau yang wanita, misalkan maaf ini yang ibu-ibu atau wanita kok mengeluarkan cairan dari vaginanya yang tidak seperti biasanya. Nah, itu perlu curiga. Bukankah di puskesmas itu sudah diadakan kegiatan pemeriksaan IVA. Nah, itu sudah digembar-gemborkan. Yuk para ibu-ibu dan wanita yang sudah melakukan hubungan seksual untuk tidak ragu ataupun takut periksa IVA. Ya, sebagai gitu, deteksi dini tentunya ya Bu ya. Betul. Dilakukan, tidak ada ruginya kita untuk melakukan deteksi dini. Ya, tadi sudah disampaikan Bu Nani juga tentang tanda-tanda gejala kanker. Jadi kalau yang mengalami ada salah satu gejala tersebut itu bisa langsung menuju ke tenaga kesehatan atau dokter agar dapat dilakukan diagnosa, penegakan diagnosa atau untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut ya. Tadi kita bahas seputar kanker, kemudian kita akan beralih ke cara untuk pencegahan ya Bu, karena tadi kan Bu Nani sudah disampaikan juga ya Bu, karena penyakit tidak menular itu bisa dicegah ya Bu ya. Nah untuk pencegahan kanker tadi kan terkait penyebabnya itu banyak sekali terkait pola hidup. Bagaimana pola hidup jadi bisa dicegah. Jadi apakah ada hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit kanker? Sebelum muncul ya Mbak, ya. Kita sebagai orang kesehatan, kita berada di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari semua penyakit yang kita bahas di atas, yaitu penyakit tidak menular, itu intinya yuk kita berpola hidup bersih dan sehat. Kita lakukan dengan cerdik. C, cek kesehatan secara rutin. Kemudian E, enyahkan asap rokok. R, rajin berolahraga, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, lakukan olahraga dalam 1 minggu misalkan jalan atau lari kecil 30 menit sehari, itu 2 hari atau 3 hari sekali, kalau 3 hari udah kebanyakan. Ya. Jadi kemudian D, diet seimbang, perhatikan dengan buah dan sayur serat ya itu ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan males makan yang berserat nanti susah mengunyah, kemudian males makan sayur karena nggak enak, sukanya makanan yang kering-kering. Nah itu justru menjadi perhatian. Kemudian I, istirahat yang cukup dan teratur. Nah yang tidak kalah penting Mbak, K-nya kelola stres. Karena dari penyakit-penyakit di atas itu, stres itu bukan berarti kita ngomong stres sudah searah ke depresi atau orang gila, tapi stres itu tekanan pada pola pikir atau otak yang terus menerus, itu sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Jadi pendengar dan pemirsa semua ingat cerdik ya, supaya kita tetap sehat. Jangan lupakan cerdik dan jangan lupa untuk melakukan cerdik tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Oke, itu. Berarti untuk pencegahan penyakit kanker dan penyakit tidak menular lain bisa ya Bu ya diterapkan untuk
cerdik dari cek kesehatan rutin, kemudian nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ya, ini Bu, kan mungkin ada yang sudah punya kebiasaan berpola hidup tidak sehat. Apakah ada kata terlambat ya Bu ya untuk memulai perilaku cerdik ini yang termasuk germas ini Bu? Ya, mau dikatakan apakah ada kata terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi segera lakukan, kalau bisa mulai hari ini juga, misalkan mulai mengurangi makanan manis, mulai makan buah, mulai menjauhi asap rokok, kan bisa dilakukan mulai sekarang. Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk berpola hidup sehat. Oke, Gitu, Mbak. berarti untuk para pendengar juga tetap bisa melakukannya walaupun memang sebelumnya sudah memulai kebiasaan yang tidak sehat. Kita mulai untuk kebiasaan yang sehat mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang karena tidak ada kata terlambat tadi menurut Bu Nani ya. Bu Nani, ini sudah di penghujung podcast. Ini ada closing statement nggak Bu untuk penyemangat para pendengar dan pemirsa dari podcast ini Bu? Baik, untuk pemirsa dan pendengar Si Jamal PDKT, tetap saya berharap, saya mengingatkan, yuk kita berpola hidup sehat, lakukan gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian lakukan upaya cerdik dimulai dari diri sendiri. Cerdik tadi ya singkatannya, kalau saya sampaikan panjang lagi. Jadi yuk tetap semangat, tidak ada kata terlambat untuk berpola hidup sehat. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Nani, tadi penjelasannya sudah jelas sekali ya Bu terkait untuk pencegahan penyakit tidak menular. Ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast. Terima kasih ya kepada narasumber Ibu Nani yang sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan podcast pada episode ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ajak Sobat Sehat untuk lakukan germas dengan cerdik untuk cegah penyakit tidak menular. Salam germas, sehat, bugar, produktif, dan bahagia.